wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jilan Tahani. Saya Fajaratul Rahmi. Saya Rekana Pijita. Materi kali ini yaitu mengenai pemikiran filsafat modern. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat modern. Perkembangan filsafat modern masa Renaissance dianggap menjadi momentum tumbuhnya peradaban manusia modern berpangkal pada kajian filsafat rasionalisme dan filsafat empirisme dalam menemukan konklusi kebenaran pengetahuan dan membebaskan pengetahuan dari karangkeng teologis abad pertengahan yang dianggap masa kelam pengetahuan yang cenderung menghambat manusia dalam menemukan pengetahuan melalui jalan filsafat. Dalam hal ini, reposisi pengetahuan dalam filsafat aliran rasionalisme menekankan tentang usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir Renaissance, sekaligus menjadi era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan. Semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan, termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Sedangkan filsafat aliran empirisme merupakan doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Bahkan doktrin filsafat aliran empirisme merupakan lawan doktrin rasionalisme dalam kerangka kefilsafatan manusia. Baiklah, pada materi filsafat modern ini, kelompok kami mengangkat dua orang filsuf yang ada pada zaman sekarang. Yang pertama dari Rocky Gerung dan yang kedua dari Dr. Fahrudin Faiz. Nah, saya akan membahas mengenai pemikiran dari Rocky Gerung. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terbagi lagi menjadi dua kata. Yang pertama ada philos yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Nah, seorang Rocky Gerung ini mendefinisikan kata bijaksana tersebut dalam artian yaitu seseorang yang memiliki nalar baik, seseorang yang mampu bernalar dengan baik, atau seseorang yang jalan pikirannya dan tidak dibatalkan oleh falesis. Nah, contoh dari falesis ini yaitu feodalisme atau sering disebut dengan ad verecundiam, di mana jika seorang presiden yang berbicara, maka dianggap benar. Jika seseorang petinggi agama yang berbicara, maka dianggap benar. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena mereka mempunyai posisi, mempunyai jabatan di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Filosofi menentang hal tersebut karena yang dimaksud dengan benar di sini bukan karena mereka mempunyai kekuasaan, bukan karena mereka mempunyai jabatan dalam suatu masyarakat, tetapi karena mereka memiliki jalan pikiran yang masuk akal. Nah, menurut Rocky Gerung, kebaikan tertinggi dari filsafat itu adalah mampu bernalar sempurna, bernalar lurus, bernalar tanpa cacat, atau disebut dengan force the better argument, yang artinya kekuatan argumen yang lebih baik, bukan yang terbaik. Rocky Gerung ini menggunakan filsafat untuk membongkar persembunyian ideologi, untuk membongkar bahasa kekuasaan yang selama ini dipalsukan oleh penampilan publik sebagai pejabat. Rocky Gerung memakai filsafat ini sebagai metode berpikir, sebagai alat berpikir, bukan sebagai aliran pikiran. Rocky Gerung menganggap semua aliran itu sebagai metode berpikir. Seluruh kehidupan publik harus dipantau berdasarkan filosofi. Cara Rocky Gerung mengembalikan akal sehat yaitu dengan mengkritik pekerjaan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak sesuai, mengeluarkan argumen yang sesuai dengan data dan fakta, walaupun terkadang beberapa kali ia tersangkut kasus yang berhubungan dengan hukum. Namun selalu terbebas karena perkataan yang diucapkan Rocky ini benar adanya. Rocky juga memanfaatkan media sebagai ladang untuk mudahnya dia dikenal oleh banyak orang yang merasa membutuhkan temeng untuk melawan pemerintah. Dengan pemikiran kritislah pada akhirnya Rocky Gerung menjadi pusat pada masyarakat. Orang-orang seperti Rocky Gerung ini sangat diperlukan pada zaman sekarang ini untuk mencari suatu kebenaran, suatu kebijaksanaan dalam suatu pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang aman, damai, dan sejahtera yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, di sini saya akan mengemukakan tentang pemikiran filsafat oleh filsuf Dr. Fahrudin Faiz. Menurut beliau, banyak orang yang mengesankan filsafat sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang elit, bahkan mungkin ada yang punya keyakinan bahwa filsafat adalah sesuatu yang haram.
Namun, jika filsafat diganti dengan istilah berpikir yang benar, mungkin pendapat orang tentang filsafat akan berubah karena pada hakikatnya filsafat adalah sesuatu disiplin kajian yang mengajarkan kita tentang berpikir yang benar. Ada kium dalam bahasa Arab yaitu al-insanu hayawanun natik, yang artinya manusia adalah binatang yang berpikir. Jadi, dari titik ini dapat disimpulkan bahwa filsafat itu sangat penting untuk kehidupan kita dan mengajarkan kita untuk memikirkan kehidupan dan tidak hidup begitu saja dan asal-asalan, tapi mengerti secara masuk akal apa dan bagaimana cara kita hidup. Bahkan, Al-Quran sendiri menyebut firman Allah yang menyatakan bahwa Allah menciptakan kita untuk tidak secara iseng, namun Allah menciptakan manusia itu dengan serius. Menurut pemikiran beliau, filsafat adalah salah satu bidang yang penting untuk diselami, khususnya dalam rangka menseriusi hidup untuk mendalami hidup secara serius. Nah, tidak suka filsafat itu nggak masalah, tapi tidak boleh tidak suka berpikir dengan benar, karena berpikir dengan benar itu kewajiban kita. Dan ada saja kan yang menyebutkan kalau belajar filsafat itu bisa jadi etis. Ada yang belajar filsafat jadi etis, ada yang belajar filsafat jadi religius, ada yang belajar filsafat jadi anti agama, dan ada juga yang belajar filsafat jadi sangat paham tentang agama. Sama kayak orang yang belajar agama, ada yang masuk aliran sesat, ada yang aliran lurus. Sebenarnya ini sama saja, bukan salah agamanya. Dasarnya adalah berpikir dengan benar. Nah, intinya filsafat kan begitu. Produk berpikirnya yang tanggung jawab masing-masing dari individu, dan tidak ada tuntutan kalau belajar filsafat terus-menerus harus manut sama yang anti Tuhan, harus ikut yang sesat. Tidak begitu ya teman-teman. Nah, dari penjelasan saya di atas tadi, semoga teman-teman dapat memahami apa itu filsafat dan bagaimana kita berpikir tentang apa itu filsafat. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata, maklum kami juga baru belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian kami akhiri dengan mengucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.